Langsung masuk kelas ya, langsung masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus kan? Sebelumnya Bu Intan presentasi terlebih dahulu ya. Adelia, Afia Alia, Dia Ayu, Friska, Iis, Indah Indriana, Ivana, Kesya, Khairunisa, Mazaya Syifa, Mutiara Hasna, Nabila Aisyah, Nabila Rizkika, Naila Husna, Aisyah Zahra, Rahma Widiani, Safira Pasha, Sofia, Julia Pramesti, Iksiro, ya, baik. Sebelumnya kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Perkembangan model atom atau perkembangan teori model atom. Coba kita review kembali. Ada berapa ilmuwan yang mencetuskan teori atom? Yang pertama, Dalton. Kemudian, Thomson. Kemudian, selanjutnya, dan yang terakhir adalah ya, teori mekanika kuantum. Ada 5 teori ya. Nah, kemarin sudah Bu Intan berikan tugas project untuk kalian, yaitu membuat poster yang menceritakan tentang perkembangan teori model atom ya. Sudah selesai semua posternya? Sudah. Hari ini agenda kita adalah mempresentasikan hasil project kalian, kemudian mengevaluasi selama pelaksanaan project itu apa kendala kalian, kemudian apa yang kalian dapatkan selama pelaksanaan project. Seperti itu ya. Untuk kelompok yang presentasi terlebih dahulu, mau kita tunjuk atau mau mengajukan diri? Tunjuk. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa ya. Hari Selasa itu berarti hari ke berapa? Hari kedua dalam satu minggu ya. Berarti yang pertama adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Nanti bagi kelompok yang hasil posternya itu terbaik dan presentasinya juga terbaik akan kita berikan hadiah. Kalau kalian itu kelompok berapa ya? Kelompok 1.
ilmuwan itu berasal dari mana? Kalian tahu nggak? Ilmuwan yang menemukan teori atom ini berasal dari Yunani yang mencetuskan pada abad ke-4 Masehi. Ilmuwan itu bernama Democritus dan Leucippus. Mereka berpendapat atom adalah benda padat yang tidak memiliki struktur internal serta terdapat ruang kosong untuk pergerakannya. Bagi mereka, atom merupakan benda yang sangat utuh dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian mereka juga menjelaskan cara membedakan sifat atau material suatu atom dapat dilihat dari bentuk, massa, dan ukuran. Namun model Democritus dan Leucippus ini tidak terbukti dengan adanya eksperimen, sehingga bermuncullah teori-teori atom baru berdasarkan hasil riset. Penemuan yang ketiga dan yang keempat penemuan yang kedua hasil riset yang pertama akan diperkenalkan oleh John Dalton pada tahun 1803. John Dalton adalah ilmuwan yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada tahun 1884. Sosoknya populer karena memperkenalkan teori atom pada bidang kimia. Latar belakang penemuannya menyatakan atom seperti blok bangunan yang tersusun sehingga terbentuk struktur kimia. Dia mencetuskan teori atom yang lain hasilnya, salah satunya yaitu penelusuran terkait oksidasi dari senyawa timah yang dilakukan oleh Joseph Strauss and Anthony Lavoisier. Kelebihan dari teori atom John Dalton adalah merupakan pengembangan model atom pertama sehingga menciptakan potensi bagi ilmuwan lain untuk melakukan pengembangan sekaligus perbaikan dari atom yang dicetuskan oleh John Dalton. Hal ini dapat membuat teori lebih berkembang dan lebih bagus lagi dalam ilmu pengetahuan. Kekurangan dari teori John Dalton: beberapa unsur tidak tersusun dari atom, melainkan molekul. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Tidak mengenal muatan dan sifat materialistik sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berkaitan. Dan terakhir, atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa dan berbeda. Penemuan yang ketiga harus dijelaskan oleh Nabila. Hasil riset yang kedua yaitu oleh Sir Joseph John Thomson. Ada yang tahu ilmuwan ini? Nama kerennya pakai C ya guys. Nah, beliau ini lahir di Chatham Hill, diangkat menjadi profesor fisika eksperimental sejak tahun 1884. Setelah itu, ia menjadi perintis ilmu nuklir. Penemuannya membuahkan pertemuan pada tanggal 18 Desember 1856. Nah, latar belakang dari ilmuwan ini yaitu penelitian terhadap sifat katoda pada tahun 1897. Beliau menemukan elektron yang merupakan bagian dari atom serta sifatnya subatomiknya. Hal ini meruntuhkan konsep atom sebagai satuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, dari penemuan beliau ada kelebihannya yaitu dapat menerangkan partikel lebih kecil dari atom. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Tapi dari ilmuwan tersebut ada juga kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang terakhir, tidak dapat menjelaskan efek penghambatan cahaya pada lempeng tipis emas. Penemuan selanjutnya dijelaskan oleh Nabila. Hasil riset yang ketiga yaitu Ernest
kelebihannya, yaitu mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk dari lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang terakhir, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Tapi dari penemuan ilmuwan tersebut ada kekurangannya, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Dan yang terakhir, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom tidak stabil. Penemuan selanjutnya yang kelima yaitu dapat dijelaskan oleh Nina Hassan. Pada riset yang selanjutnya yaitu Nielsen David Bohr adalah ahli fisika dari Denmark, ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Dari pengamatan Bohr ini, atom terdiri dari inti yang bermata positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermata negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom tidak berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Jadi, riset tersebut ada kelebihannya, yaitu dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen, dapat menyempurnakan teori atom menurut Rutherford, dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. Dan ada kekurangannya, yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom lebih besar dari hidrogen, dan model atom Bohr tidak cukup untuk memprediksikan spektrum elemen yang lebih kompleks. Tidak dapat menjelaskan efisien. Model atom Bohr memiliki nilai momentum lintasan Brown state yang salah, tidak bisa mengetahui lintasan relatif dari garis spektrum. Penemuan yang terakhir yaitu mekanika kuantum yang akan dijelaskan oleh Sira. Penemuan terakhir adalah pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa atom awan elektron di sekitar ini menunjukkan tempat kejadian elektron orbital menggambarkan tingkat energi elektrik orbital dengan tingkat energi yang sama atau yang sama akan membentuk subkulit. Pemerataan kulit membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit. Subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Jadi sebelumnya itu di inti atomnya itu sebenarnya itu masih ada ruang kosong begitu saudara. Ini penemuan ini yang masih pakai hingga saat ini ya. Dan ada beberapa kelebihan dan kurangnya. Kelebihannya yaitu dapat memberikan penjelasan terkait kemungkinan bentukan suatu elektron, dapat memberikan gambaran letak elektron saat mengelilingi dari atom, dapat memperkirakan melalui perhitungan ilmiah terkait energi eksitasi dan emisi, dapat mengidentifikasi proton dan neutron yang berbeda pada inti, sekaligus letak elektron pada garis tersebut. Dan kekurangannya adalah persamaan pada teori atom modern hanya bisa diterapkan pada partikel yang memiliki jumlah elektron tunggal. Jadi kalau misalnya elektronnya nggak tunggal, lebih dari satu itu tidak bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum ini. Sulit diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti dua ini. Dan yang presentasi terakhir kuasa komputer yang akan dijelaskan oleh Indonesia. Dari proyek ini mulai dari hari Jumat tanggal 10 November nanti tanggal 11 November kita mulai mencari informasi dari model atom ini. Kemudian hari Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 kelompok 2 mengumpulkan informasi materi dan hasilnya kita mendapat informasi untuk lembar kerja dari 5 ini. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022
Dan hari ini, hari Selasa 15 November 2022, kelompok 2 berhasil mempresentasikan hasil proyek poster. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan, apabila ada kelompok yang mau menanggapi atau bertanya, sebutkan nama dan kelompok mana. Silakan. Tadi yang harus menanggapi kelompok 1 berarti kelompok berapa tadi ya? Kelompok 4 ya? Mana kelompok 4? Kelompok 3. Silakan. Bagi kelompok 2 ya. Silakan menanggapi kelompok 3. Ini ada perbedaan antara isi dari teori yang kelompok 3 dapatkan kelompok 3. Saya bisa dari kelompok juga ingin menanya pertanyaan. Hasil percobaan dari Phil Thompson. Ya, hasil percobaan dari Phil Thompson. Hasil percobaannya yaitu penelitiannya terhadap sinar katoda pada tahun 1897. Beliau menemukan elektron yang merupakan bagian dari atom serta speknya. Sudah cukup. Ya. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, bisa yang bertanya ya. Untuk kelompok 2 ini, kira-kira selama pelaksanaan proyek adakah kendala yang signifikan dalam pengerjaannya? Ada apa saja itu? Sulit mencari informasinya. Sulit mencari informasi ya, dikarenakan ada keterbatasan fasilitas yang ada di sini dan kalian juga harus bekerja. Kemudian dari proyek based learning ini, kelompok kalian mendapatkan apa? Mendapatkan pengalaman apa? Jadi tahu penemuan-penemuan atau Mungkin apalagi di luar materi, apa yang kalian dapatkan? kerjasamanya dulu. Kerjasama. Berarti kemarin kerjasamanya kelompoknya sudah bagus ya? Semuanya sudah bekerja semua ya, tidak ada yang lebih bebannya lebih banyak atau lebih sedikit ya, tidak ada ya, semuanya rata ya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Baik, sekian dari kami. Kalau mohon maaf bila ada kata-kata penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf dan terima kasih.
toilet yang modern sebenarnya ada 5. Cuman karena kita kekurangan internet, jadi kita cuma ngambil 3 aja nih. Yang pertama ada yang namanya Sir Erwin Schrödinger, yang kedua ada Sir Werner Heisenberg, dan yang ketiga ada Sir Louis Victor de Broglie. Nah, buat penjelasan atom teorinya akan nih dijelasin sama member dari kelompok 1. Buat yang nggak tahu membernya kelompok 1, kita bakal kenalan dulu nih. Nah, yang pertama ada yang namanya Kesha, yang kedua namanya Sophia, yang ketiga namanya Naila, ada mama namanya Friska. Nah, buat yang pertama itu Sir John Dalton akan dijelaskan oleh Naila. Jadi, yang pertama adalah model atom Sir John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton awalnya menyatakan atom seperti blok bangunan yang tersusun sehingga terbentuk struktur ilmiah. Ia mencetuskan teori atom ini lewat eksperimen salah satunya, yaitu penelusuran terkait oksidasi dari senyawa timah yang dilakukan oleh Joseph Ross dan Antonio Lavoisier. Dalton mempelajari penelitian ilmiah kedua ilmuwan tersebut dapat menyebutkan bahwa semua pola dalam percobaan yang telah dilalui hanya membentuk satu atom dari senyawa timah. Hal tersebut memungkinkan potensi penggabungan atom oksigen. Dalton yakin teori ini merupakan jawaban dari fenomena air yang dapat menyerap gas dalam perbedaan ukuran. Setelah melakukan ini, pemeriksaan hasil eksperimen yang dilakukan secara empiris. Teori atom pertama ini ia yakini sebagai teori yang murni ilmiah. Kelebihan dari atom Dalton yaitu menciptakan potensi bagi ilmuwan lain untuk melakukan pengembangan sekaligus perbaikan dari teori yang dicetuskan Dalton. Karena teori atom Dalton ini menjadi pengembangan model atom pertama. Sayangnya, teori atom Dalton memiliki kelemahan, yaitu 1. Beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Yang ketiga, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Yang keempat, tidak mengenal muatan dan sifat materi listrik sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom berikatan. Nah, tadi adalah penjelasan dari model atom teori Dalton. Nah, buat yang pengen tahu wajahnya Sir John Dalton tuh kayak gimana ya? Ini wajahnya Sir John Dalton. Nah, selanjutnya penjelasan kedua yaitu Sir Joseph John Thomson yang akan dijelaskan oleh Friska. Oke, saya akan menjelaskan dari model atom Thomson. Pendahuluan latar belakang, Thomson adalah seorang ilmuwan penelitian yang membuahkan penemuan elektron pada tahun 1906. Ia menemukan besaran perbandingan antara muatan dan massa elektron. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun struktur ataupun yang diketahui sebagai dia dipercaya sebagai partikel elementer. Elektron memiliki massa sekitar 1 atau 1836 massa elektron. Pengukuran nilai muatan elektron dapat diketahui setelah percobaan yang dilakukan oleh Thomson, yaitu dengan menggunakan peralatan tabung sinar katoda yang dilengkapi dengan medan listrik dan medan magnet. Seperti ini ya, percobaan sinar katoda yang dilakukan oleh Thomson. Selanjutnya, sinar katoda memiliki kelebihan yang yaitu menjelaskan adanya partikel subatomik atau elektron. Yang kedua, menerangkan sifat listrik atom. Dan kekurangannya ialah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Teori atom Thomson adalah salah satu teori yang mencoba mendeskripsikan bentuk atom, yaitu seperti bentuk roti Smith. Diibaratkan sebagai roti Smith karena satu itu Thomson beranggapan bahwa atom bermuatan positif dengan adanya elektron bermuatan negatif di seperti ini. Selanjutnya, atom dari Thomson memiliki
dikemukakan oleh Joseph John Thomson berdasarkan percobaan Geiger Merson yang dilakukan pada tahun 1909. Nah, asal mulanya munculnya teori atom Rutherford adalah Rutherford mencetuskan teorinya setelah melakukan percobaan Geiger-Merson yang menghasilkan penemuan yang bertolak belakang dengan teori J.J. Thomson. Dari percobaan tersebut, dia menyatakan bahwa teori atom Rutherford adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang yang bernama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambah besaran volume atom. Nah, setiap teori atom pasti memiliki dong kelebihan dan kekurangannya karena manusia nggak ada namanya sempurna, pasti ada nih yang namanya kekurangan sama kelebihannya. Begitupun dengan model atom yang dicetuskan oleh Ernest Rutherford ini. Kelebihannya yang pertama menemukan jari-jari pada atom dan inti atom. Yang kedua, eksperimennya berhasil menemukan inti atom atau nukleus yang terdiri dari proton atau neutron. Yang ketiga, Rutherford menemukan inti atom yang sangat kecil dan elektron ringan namun berkonsentrasi pada hampir keseluruhan massa atom. Nah, buat kelemahannya nih. Satu, model ini tidak memberikan penjelasan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Yang kedua, kelemahan teori atom Rutherford adalah tidak adanya penjelasan tentang spektrum garis atom hidrogen. Nah, buat penemuan yang dikemukakan oleh Rutherford terkait atom ialah sebagai berikut. 1. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. 2. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Nah, akibat penemuannya ini, Rutherford dinilai telah berjasa atas pengenalan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang telah disebut dengan kulit atom. Menarik ya? Nah, buat yang selanjutnya nih, yang terakhir dari penemuan yaitu Sir Niels Bohr yang akan dijelaskan oleh Naila. Jadi, pada tahun 1913, Sir Niels Bohr itu memunculkan teori atom Niels Bohr didasari oleh ketidakmampuannya Rutherford dalam menjelaskan kestabilan atom dan spektrum garis pada atom hidrogen. Sehingga Niels Bohr berusaha untuk menjelaskan bagaimana kestabilan
dari zaman old. Sekarang kita bakal masuk gimana penemuan-penemuan dari zaman modern yang akan dijelaskan langsung oleh Sofia. Next kita akan masuk ke teori atau model atau yang kita sering sebut itu mekanika global. Nah, teori ini dicetuskan mulai tahun 1923. Dasar perkembangan teori ini ditemukan oleh Louis de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Dalam teori ini, elektron diberlakukan sebagai suatu gelombang memiliki dimensi. Namun, fungsi gelombang memberikan daerah yang berpeluang besar ditemukannya sebuah elektron. Nah, daerah ini disebut orbital. Di Broglie mencetuskan nama yaitu teori dualisme, yaitu elektron dapat dipandang sebagai materi global atau mekanika global. Heisenberg juga mencetuskan namanya itu asas ketidakpastian. Karena elektron bergerak sebagai gelombang, maka kedudukan elektron tidak tentu. Schrödinger juga mencetuskan namanya asas kebolehjadian. Elektron menempati suatu ruang yang namanya orbital. Teori atau model ini menjelaskan bahwa atom terdiri dari kulit, subkulit, orbital, dan arah pergerakan elektron. Mengenai teori atau mekanika global ini, para ilmuwan mengemukakan beberapa asumsi. 1. Atom-atom berkelakuan sebagai osilator, menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi gelombang yang karakteristik bagi atom yang bersangkutan. 2. Energi tidak dibawa oleh gelombang itu sendiri, melainkan oleh foton yang kecepatan alirnya diberikan oleh intensitas gelombang yang bersangkutan. 3. Kecepatan pancaran gelombang oleh osilator-osilator menentukan probabilitas pancaran foton oleh sumbernya. Teori atau modern menurut ahli. Asal mula adanya teori atau modern ini itu bentuk pengembangan dari teori atom yang sudah ada, yaitu teori atom Bohr. Jika Grames masih ingat, Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi atom dengan jarak tertentu yang disebut inti atom. Namun, berbeda dengan teori atom modern yang menjelaskan inti atom tidak dapat dipastikan serta diketahui letak posisinya. Nah, ini nih penjelasan dari ketiga lebih dalam teori atom modern. 1. Menurut Louis Victor de Broglie. Pada tahun 1923, Broglie mencetuskan sebuah penemuan yang terkait atom. Ia menjelaskan bahwa pada atom terdapat gerakan partikel seperti elektron yang mempunyai sifat gelombang. Oleh sebab itu, berlaku hukum-hukum gelombang pada teori atom modern yang ia kemukakan. Kedua, menurut Werner Heisenberg, setelah penemuan Broglie dicetuskan kembali teori baru terkait atom modern oleh Werner Heisenberg. Menurutnya, kedudukan atau momentum elektron pada sebuah atom tidak dapat dipastikan secara tepat, sehingga berlaku asas ketidakpastian. Dengan kata lain, sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti hanya bisa ditentukan jaraknya dengan kemungkinan saja, bukan sesuatu yang mutlak. 3. Menurut Erwin Schrödinger, sosok Schrödinger mulai terkenal saat pernyataannya terkait teori atom modern dikenal sebagai mekanika kuantum. Menurutnya, elektron sama dengan gelombang materi sehingga memiliki gerakan layaknya sebuah gelombang. Selain itu, ia menyatakan bahwa atom hanya bisa ditentukan daerah kemungkinan keberadaannya. Ruang tersebut dinamakan orbital. Teori atom mekanika global mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Nah, ini nih kelebihan dan kekurangan dari atom mekanika global. Kelebihannya: 1. Dapat menerapkan posisi kebolehjadian ditentukannya elektron. 2. Dapat menerapkan posisi elektron saat mengorbit. 3. Dapat mengukur perbedaan energi, eksitasi dan emisinya. 4. Mengidentifikasi proton dan neutron pada inti sedangkan elektron pada orbitalnya. Kekurangannya: rumusan persamaan gelombang hanya bisa diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak atau dalam elektron tunggal. 2. Model atom mekanika atom sulit diterapkan untuk sistem makroskopis atau skala besar dengan kesimpulan atom yang contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, guys, udah selesai nih penjelasan dari kelompok 1 tentang penemu-penemu teori model atom. Nah, selama kita bikin poster ini, kita pasti perlu dong yang namanya alat dan bahan. Gak mungkin kita bikin poster tapi gak ada alat bahannya. Nah, buat alat bahannya, kita ini ada gunting, penggaris, pulpen putih, pulpen hitam, spidol, penghapus. Ya, buat bahan-bahannya, kita pakai karton putih, double tape, glue stick, brush pen, stabilo, dan washi tape.
Nah, buat waktu pengerjaan proyeknya kita 3 hari dari tanggal 1 12 November 2022 dan dari tanggal Jumat tanggal 11 November 2022 dan hari Selasa 15 November 2022. Nah, buat hari Selasanya tanggal 15 November 2022 ini kita udah melaksanakan nih yang melaksanakan presentasi dari kelompok 1. Nah, buat 3 hari pengerjaannya itu dari pencarian materi itu pada tanggal 11 November 2022. Nah, hasilnya itu kita mendapatkan informasi tentang pengembangan model atom yang akan dibuat seperti di poster ini. Nah, buat selanjutnya itu perencanaan model poster pada tanggal 12 November 2022. Hasilnya kita mendapatkan rancangan model poster. Nah, yang terakhir nih pembuatan poster pada tanggal 13 November 2022. Nah, pembuatan posternya ini hasilnya. Nah, buat hari ini kita udah nih yang melaksanakan presentasinya. Ada pertanyaan? Nama saya Nabila Syarah Madani dari kelompok 2. Saya mau bertanya dari ilmuwan penemu atom yang bernama Rutherford. Rutherford itu kan nemuin dari percobaannya itu menemuin neutron yang bermuatan proton dan neutron. Nah, cara kerjanya dalam percobaannya tersebut itu gimana kok bisa nemuin bentuk atom seperti itu?
tahu kalau ternyata atom tuh yang nyetrusin tuh nggak cuma satu, tapi ada banyak. Nah itu juga dibagi dua. Ada yang O sama yang modern. Sudah ya, cukup ya. Kalau sudah, silakan ditutup presentasinya. Nah sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga dari presentasi kelompok 1 ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi mengetahui lebih banyak tentang teori-teori atom. Siapa tahu juga kalian ingin mencari lebih dalam lagi teori-teori atomnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang kelompok 1?
Wah, Ya, bagus. wah, hebat sekali. Megang. Bola kejar ya. Bola kejar itu apa? Bola kejar itu bola yang sebenarnya sangat rapat, sehingga dia sangat padat dan keras. Selanjutnya, teori John Dalton itu memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Nah, teorinya John Dalton ini bertahan selama 90 tahun. Karena pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Nah, setelah teori atom dari Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Nah, dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teori atom Dalton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel-partikel yang bermuatan negatif yang biasanya disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan teori atom sebelumnya. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron itulah yang menjadi isi atau yang memuat teori dari Thomson tersebut. Isi dari teori atom Thomson adalah sebuah bola kejar atau bola kuliah yang bermuatan positif yang memuat di dalam partikel bermuatan negatif atau yang biasa disebut elektron. Nah, jadi ini kita ibadatin sebagai bola kejar atau enggak bola kuliah. Nah, ini tuh dia bermuatan positif. Terus di sekelilingnya ini itu ada elektron-elektron, partikel-partikel yang bermuatan negatif. Nah, teori atom Thomson ini tuh biasanya disebut dengan teori pesimis karena elektron-elektron ini tuh kayak pesimis yang ada di roti karena dia tuh menyebar di bola kuliah. Nah, Thomson juga memiliki kekurangan, salah satunya teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Inti atom tidak dapat dijelaskan. Ini lebih diperlihatkan Oh, cute. Yang pink itu elektronnya ya. Ya, jadi yang ini elektron. Nah, selanjutnya setelah J.J. Thomson ini ada Edwin Rutherford. Ganti nama orang sih. Dia itu adalah murid dari J.J. Thomson. Dia mengembangkan teori dan memperbaiki teori dari gurunya itu. Kemudian pada tahun 1910 dia dan dua asistennya ini menemukan inti atom. Nah, dari eksperimennya yang bernama Figure-Mersden. Nah, dari eksperimennya itu dia menyimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom. Nah, inti atomnya begini. Selanjutnya dia dikelilingi oleh elektron orbit yang di dalam itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, mereka yang punya atom ini jadinya netral
Wes, Gimana? Sebutin nama dulu ya kak. iya. Itu dia prioritas hari ini dari kelompok 1. Jadi kan atom dari kelompok itu mempunyai kelemahan. Nah, dan mengapa atom tersebut alasannya itu kenapa tidak bisa dipertahankan itu? Kenapa teorinya Thomson itu tidak bisa dipertahankan? Kan itu disempurnakan oleh muridnya ya, kenapa kalau Thomson menyempurnakan yang disempurnakan itu yang bagian apanya? Karena dari Thomson sendiri itu tidak bisa menjelaskan bagaimana sinar muatan positif dan sinar acak di benda. Jadi di sini tuh kita nggak tahu gitu mau ada berapa jumlahnya, itu nggak tentu, bisa banyak, bisa kurang, kiri nggak tentu gitu kan. Nah, habis itu juga inti atomnya ini nggak bisa dijelasin, nggak jelas, jadi diperjelas lagi sama dokter. Jadi nggak bisa dijadiin kayak patokan. Paham ya? Ada lagi nggak? Nah, ya terakhir Materi Sofia dari kelompok 1. Kan merupakan eksperimen dengan berikutnya. Nah, siapa punya? Hans Giger sama Ernest Martin. Dan tidak ada lagi yang bertanya? Ya. Kelompok 4 ini ada kendala nggak selama pelaksanaan proyek? Kurang fasilitas. Dan yang kalian dapatkan dari proyek ini apa? Ya, harusnya jangan ditutup presentasinya. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi kayaknya emang nggak ada kesalahan. Jadi Kak Aci minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan penilaian autentik ya. Jadi segmen penilaiannya seperti ini. Nanti Bu Intan akan bagikan sticky note masing-masing ke masing-masing peserta didik. Kemudian kalian tuliskan kalimat positif, bisa kalimat motivasi atau kalimat pujian terserah. Nanti kalian tempelkan ke papan tulis yang menurut kalian yang paling bagus, baik dari segi hasil poster maupun dari segi presentasinya. Nah, kalian tidak boleh menilai milik kalian sendiri. Jadi wajib menilai milik teman kalian, menilai dari kelompok lain. 1. Paham ya? Paham? Nah, silakan. Kalau sudah menentukan kertas.
ilmu